Halo ibu-ibu, sekarang kita membahas masalah whipped cream bubuk ya. Untuk pemakaian krim ini dicampur dengan air dingin. Jika airnya tidak dingin, pastinya tidak akan mengembang. Krim ini hanya untuk Black Forest, yaitu kue yang hanya kita hias simple saja. Tetapi bukan kue untuk kita hias untuk menjadi bunga atau diwarna-warna. Ini mudah mencair ya ibu-ibu, tidak tahan di suhu ruangan jika kuenya kita taruh di meja begitu saja. Jadi harus selalu masuk ke dalam lemari es. Krim ini memang mudah sekali kita dapat dengan berbagai macam merek. Tetapi untuk resep yang saya gunakan, saya tidak menyarankan untuk memakai whipped cream bubuk. Dan jangan sampai juga whipped cream bubuk ini dicampur dengan whipped cream cair yang saya sarankan. Jika takaran airnya berlebihan, whipped cream ini tidak akan mungkin kental. Jika takaran airnya kesedikitan juga, krim ini akan sangat kaku dan tidak enak juga di hiasnya di atas kue. Nah, ini ada berbagai macam merek whipped cream bubuk ibu-ibu ya. Untuk membuat fruit cake juga enak karena rasa whipped cream ini segar karena dia kan dicampur dengan air es. Untuk pemakaiannya juga tidak perlu dicampur dengan bahan-bahan lain seperti gula karena dia sudah manis rasanya. Ada juga nanti whipped cream semprot ibu-ibu ya. Biasanya whipped cream semprot ini ada di lemari es kalau ibu lihat di supermarket. Itu ada yang berbentuk tabung. Nanti saya akan memperlihatkan di sini fotonya. Kalau whipped cream ini hanya untuk ibu-ibu mencampurkan di kopi atau di es krim dan juga untuk dessert lain, tapi bukan untuk menghias kue. Merek whipped cream ini adalah Roselle. Nah, ini dari Milek. Bisanya dikocok-kocok, langsung ada splitnya di depan, di atas whipped creamnya, jadi langsung disemprotkan saja. Tapi biasanya beberapa menit saja whipped cream ini udah mencair. Memang rasanya enak sekali, lembut, soft, segar. Cuman ibu-ibu gak bisa buat hias kue dan harganya pun mahal ibu-ibu. Ada berbagai macam jenis whipped cream yang saya jelaskan di sini dengan berbagai macam merek. Wah, whipped cream ini ada terdiri dari whipped cream non dairy dan whipped cream dairy. Whipped cream itu ada yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan dan ada yang terbuat dari hewan. Dari hewan itu adalah yang terbuat dari susu. Ya, ibu-ibu. Kalau susu itu kan hewani. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan itu adalah nabati. Nah, kalau nabati itu dia tidak mengandung hewan, tidak mengandung susu. Nah, seperti ini Anchor, ini termasuk yang terbuat dari susu. Dia itu gak ada rasanya plain. Karena itu kita bisa masukkan sedikit gula halus atau gula pasir, tapi sedikit-sedikit saja di waktu dia belum terkocok. Karena ini harganya mahal, tapi rasanya enak. Kalau untuk kita buat tiramisu atau kita buat cheesecake, ini enak karena dia lebih light dan creamy susu. Tapi hati-hati mengocoknya. Kalau kita kelamaan mengocok Anchor, akan pecah dia. Akan pecah dan akan berbentuk cairan gumpalan. Itu adalah merupakan campuran antara gumpalan mentega. Kalau kita ambil gumpalannya aja itu bisa kita dijadikan mentega unsalt butter. Hanya itu ibu-ibu harus hati-hati dalam menguncok Anchor. Harus dingin sekali. Jangan tidak dingin.
karena dia tidak akan kental. Nah, jika kocok harus pakai perasaan juga. Pas dia kental, hentikan mengocoknya. Jika ibu masih mengocok terus, dia akan meleleh kembali. Selain Anchor, ada juga jenis lain yang lebih murah dari Anchor, yaitu Milk Supreme. Rasanya udah manis sedikit, tidak terlalu plain ibu-ibu ya. Bisa juga ibu untuk isian kue yang kadang-kadang saya jelaskan bisa dicampur dengan merek-merek lain untuk lapisan kue. Milk ini tidak bisa untuk menghias kue karena dia terlalu soft. Hanya bisa untuk warna putih aja untuk di atasnya. Tapi hendaknya ibu bisa campur dengan RAP atau dengan krema, jadi dia akan lebih kental gitu. Tapi tetap tidak bisa di warna-warna ibu-ibu ya, tidak bisa dibuat bunga dan sebagainya. Krim ini bisa dipakai untuk topping dessert, untuk di atasnya aja ya. Misalnya untuk topping cream cheese, atau bisa dipakai juga buat ibu-ibu kalau mau bikin kayak dessert box gitu. Nah, ini juga bisa di atasnya karena dia kan bisa di dalam box, jadi tidak mudah meleleh. Dia itu tidak seperti kue ditaruhnya di mangkuk. Jadi kalau dia meleleh sedikit aja masih ada di tempatnya. Jadi ibu udah tidak usah khawatir kalau dia meleleh. Ada juga ini Supreme Roselle, sama juga dia konsistensinya. Biasanya aku pakai untuk isian kue, untuk Black Forest. Dia udah manis ya, rasanya enak. Misalnya kita mau buat puding, di atasnya puding itu kita hias dengan whipped cream ini, rasanya enak sekali. Tapi tidak bisa juga buat kue yang berhias-hias, karena dia kalau dikocok tidak akan kaku, tapi dia lebih soft terus. Bisa juga buat misalnya kita mau bikin fruit cake, atasnya putih aja tanpa warna-warna, ditaruh buah-buah di atasnya. Nah, ini lezat sekali. Ini yang saya bilang tadi, non dairy dan dairy. Ini yang terbuat dari susu, jadi rasanya lebih susu sekali, lebih enak gitu. Nah, ini adalah saran-saran saja dari saya untuk ibu-ibu untuk pemilihan whipped cream apa sih, merek apa sih yang kira-kira cocok atau tidak cocok, karena ini harganya mahal. Jadi saya tidak mau ibu-ibu membeli merek-merek yang tidak seharusnya ibu beli untuk mendekorasi kue. Sekarang saya jelaskan yaitu topping Ambiente. Nah, ini topping Ambiente, merek Ambiente ini bagus. Dia itu terbuat dari coconut. Jadi kalau kita rasain, dia sedikit rasa kelapa, wanginya juga kelapa, dia udah manis. Jadi ibu nggak usah kasih gula lagi, bisa membuat dekor kue atau bunga. Jadi konsistensi dari kekentalan yang kalau ibu kocok itu tergantung dari kebutuhan ibu-ibu. Misalnya ibu-ibu mau membuat bunga, pastinya ibu agak-agak kental sekali. Ya, nggak kental banget, tapi kentalnya ibu-ibu tahulah gitu ya. Jadi kalau untuk menghias kue pinggiran atau kue dasar kue, jangan terlalu kental, tapi juga jangan terlalu encer gitu. Jadi ibu-ibu bisa lebih mudah menghiasnya. Kalau terlalu kental, ibu-ibu juga agak sulit menghiasnya, karena dia akan sulit digerakkan memakai spatula. Selain Ambiente, banyak juga merek-merek lain. Di sini akan saya jelaskan juga merek-merek yang seperti Vivo. Nah, kalau ibu-ibu lihat di toko kue, ada ini merek topping es namanya Vivo. Dia itu beratnya 1 liter. Ya, ini terbuat dari kelapa. Ya, jadi kalau ibu-ibu mau bikin kue buat yang vegetarian yang nggak suka pakai susu, ibu bisa pakai ini Vivo. Jadi rasanya juga kelapa gitu. Memang tidak seenak Anchor, tidak seenak Roselle atau Milk yang tadi ya, yang susu itu yang ibu-ibu saya beritahukan. Tapi ini bagus untuk mendekor kue.
Jika ibu-ibu membuat bunga, membuat renda, juga ini bagus dengan memakai Vivo ini. Di pelajaran yang saya berikan, saya memberitahukan untuk isian dalam kue. Kenapa kok saya mencampur dua jenis, yaitu Vivo atau Embiante atau Goldrich ke dalam Anchor. Karena saya mau balance. Anchor itu tidak ada rasanya, plain, dan dia terlalu soft untuk ditaruh di dalam isian kue, biarpun dia enak rasanya. Nah, ini seperti Gold Label Rich namanya. Ini saya biasanya setengah-setengah antara Gold Label Rich atau yang untuk dari coconut ibu-ibu ya, dengan si Anchor, karena biar rasanya lebih enak gitu loh. Gak perlu dipakai gula lagi, karena Rich atau Ambiente sudah manis dan Vivo. Nah, ini Goldrich ini bagus untuk dipakai bunga juga ya. Jadi gabungan antara kedua jenis tadi itu adalah rahasia kue saya, dimana kalau orang merasakan isian dalam kue itu seperti ice cream. Tentu ibu-ibu bertanya, kenapa kok saya pakai krema 1 sendok atau RAP? Itu hanya untuk menstabilkan saja. Biasanya kalau kue ulang tahun itu dipajang lama gitu. Jadi kadang-kadang saya suka ada tambahan krema atau ada tambahan RAP supaya menstabilkan ini si Goldrich atau whipped cream lain jika dikocok, untuk biar lebih stabil dan untuk flavor rasa juga. Jadi bisa rasanya lebih enak karena krema itu kan terbuat dari merah telur, jadi lebih seperti custard rasanya. Nah, seperti ini whipped creamnya kalau ibu-ibu kocok bisa seperti ini ya, bisa dihias begini, bisa dengan mudah dihias. Itu tandanya ibu mengocoknya sudah benar. Kalau ibu sudah terbiasa dengan whipped cream, ibu udah tahu lah kira-kira oh ini sudah bagus konsistensinya. Itu semua bikin kue itu tergantung dari feeling kita juga. Misalnya udah agak-agak encer, gak apa-apa deh, bisa lah untuk dihias gitu. Nanti biasanya whipped cream itu kalau setelah kita hias, masukin ke dalam lemari es, dia akan sedikit kaku. Saya beritahukan ini ibu, kalau ibu mau menghias dengan whipped cream, jadinya urusnya seperti ini. Dia memang kurang tipis, tapi gak masalah. Ini cuma saya kasih contoh aja ibu ya. Bunga yang dari whipped cream itu dia kalau pakai lebih tebal, karena terus tentu saja dia menggunakan whipped cream. Nah, bisa juga dipakai untuk menghias pinggiran kue. Nah, kalau ibu pakai buttercream, kesian nanti pas dimakan kok sepertinya banyak sekali krimnya, nanti kebuang-buang. Karena buttercream kan tidak terlalu seenak whipped cream rasanya. Kalau ibu-ibu memakai whipped cream, ibu bisa menghias pinggirannya seperti ini nih. Bisa juga dipasangkan perasa ibu-ibu, misalnya yang kuning, perasa lemon, strawberry. Tapi hati-hati, karena perasa itu ada yang tidak berwarna, ada yang berwarna. Nah, ini contohnya juga dengan whipped cream ibu-ibu ya. Bunganya lebih besar, kelopaknya lebih tebal-tebal. Memang kekurangannya adalah tidak bisa kita masukin lemari es terus beku gitu. Jadi nggak bisa ditumpuk seperti ini. Nah, kalau ini adalah contoh pakai buttercream. Buttercream itu gitu kan saya ajarkan untuk bisa masukkan ke dalam lemari es, sehingga bisa dibentuk seperti ini. Ibu-ibu bisa lihat kan, kelopaknya bisa lebih tipis. Tapi kalau dari whipped cream kita nggak bisa membuat setipis ini kelopaknya. Nah, lihat ini bunganya, dia bisa lebih tipis, bisa ditumpuk-tumpuk. Tapi kalau whipped cream susah untuk mengangkat bunganya dan ditumpuk-tumpuk ke atasnya. Itulah perbedaan antara whipped cream dengan buttercream yang saya ajarkan.
Nah, ini ibu-ibu bisa lihat kalau dari buttercream dia kalau pakai bisa tipis dan bisa bikin variasi lain seperti bunga dahlia. Kita bisa taruh di atasnya. Kalau dari whipped cream susah membuat dahlia yang bisa kita ambil dan taruh di atasnya. Nah, itu penggunaan buttercream ibu-ibu ya. Biasanya saya taruh di loyang, saya masukkan ke dalam lemari pendingin, baru saya hias di atas kuenya. Kalau menghias dengan whipped cream, saya tidak bisa memasukkan ke dalam lemari es karena dia tidak bisa beku. Nah, itulah perbedaannya. Jadi saya langsung masukkan ke atas kuenya. Begitu. Nah, ini ada karya-karya saya, karya-karya lama saya yang bisa menjadi inspirasi buat ibu-ibu. Jika ibu-ibu ingin belajar menghias kue, bagi yang belum belajar menghias bunga, bisa silahkan menghubungi saya. Saya akan ajarkan step by step cara membuatnya. Untuk ibu-ibu yang mau belajar bikin kue, kalau kita mau bikin dari buttercream, hendaknya pemilihan warna juga kita harus perhatikan. Atau kalau dengan whipped cream tidak bisa warna terlalu tua karena akan membuat whipped creamnya encer. Perhatikan juga warna-warnanya ibu-ibu ya.